يتفضل مشكور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Para sesepuh, alim ulama al-mukarramun, asatidz al-muhtaramun, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama kali saya ingin menyampaikan rasa bangga yang setinggi-tingginya dalam rangka haul mengenang ketauladanan Al-Maghfurlah Kiai Haji Amin dan Al-Maghfurlah Kiai Haji Sanusi. Dan dalam kesempatan ini pula saya adalah merupakan saksi mata yang masih hidup, karena 13 tahun lamanya, dari tahun 58 sampai tahun 71 saya dibimbing dan dibina oleh beliau-beliau, dan saya tahu persis siapa beliau-beliau itu. Maka perlu diketahui, beliau-beliaulah orang yang paling mengerti tentang makna kalimatut tauhid. Selain beliau berdua, saya kurang begitu yakin. Hanya kedua sosok inilah kalimatut tauhid tercermin dalam kehidupan beliau. Saya adalah saksi mata bahwa Al-Maghfurlah Kiai Haji Sanusi, guru saya, setiap hari sholat berjamaah di belakang sang guru Al-Maghfurlah Kiai Haji Amin. Beliau Kiai Haji Sanusi memukul kentong sehari 5 kali, dari mulai subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah memukul kentong, Al-Maghfurlah Kiai Haji Sanusi duduk dengan sedekap menunggu sang guru keluar dari rumah. Begitu keluar dari rumah, beliau mencium tangan sang guru dan berjalan di belakang sang guru dan sholat menjadi makmum di belakang sang guru setiap hari. Dan sholat 5 waktu adalah sesuatu yang sangat istiqamah, yang sampai sekarang ini saya sendiri belum mampu untuk istiqamah seperti itu. Saya ingin bercerita karena saya sering diajak kondangan oleh beliau Al-Maghfurlah Kiai Haji Sanusi ke Cilebu, ke Kuningan. Berangkat dari sini subuh, jam 9 langsung permisi pulang. Siapapun tidak bisa menghalang-halangi beliau untuk kembali ke Babakan.
Pak Kiai makan dulu tidak, minum dulu tidak, mesti pulang zuhur mesti dibabakan. Ini satu hal yang teristimewa. Kenapa saya katakan beliaulah yang paling mengerti makna dari kalimat tauhid. Artinya antara keduanya saya tidak pernah melihat ada konflik. Dan tidak ada komentar yang negatif penuh dengan ketakziman. Karena beliau mengerti kalimat tauhid artinya kata persatuan. Kalimatun artinya kata. Tauhid artinya persatuan. Dari tasrif wahada yuwahidu tauhidan. Wahdah itu, wahidun itu adalah satu. Dan isnani dua. Wawu ha dan dal ketika diikutkan wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan menjadi wahada yuwahidu tauhidan, maknanya persatuan. Beliau berdua membuktikan persatuan yang luar biasa. Karena beliau mengerti makna kalimat tauhid adalah kata persatuan. Kata di sini adalah kalimat, mungkin dalam bahasa Indonesia bisa kata, bisa kalimat bahasa Arab. Tetapi ketika bahasa Arab dijadikan bahasa Indonesia, itu pasti tidak sesuai dengan aslinya. Setiap istilah, terma, ketika pindah ke bahasa yang lain, pasti maknanya berubah. Maka tidak aneh ketika kita semua tidak mengerti makna kalimat tauhid. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kata persatuan yang dimaksud adalah kebersamaan membangun, berdakwah, membela kebesaran Allah. Diperlukan adanya persatuan. Dan kita sesungguhnya nggak tahu apa kita mengerti atau tidak kalimat tauhid itu apa. Tetapi Abu Jahal, Abu Sufyan, dan orang-orang Mekah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu Kanjeng Nabi Muhammad memproklamirkan bahwa aku diutus oleh Allah untuk menegakkan kalimat tauhid. Saya diutus Allah untuk menyampaikan kalimat tauhid. Begitu datang kalimat tauhid, ini adalah satu kata yang sangat mengerikan. Satu kata kalimat yang menakutkan. Ini yang dipahami oleh Abu Jahal dan Abu Sufyan. Kalimat tauhid adalah kata yang sangat mengerikan. Oleh karena itulah maka Abu Sufyan, Abu Jahal dan seluruh masyarakat Arab yang tadinya mengagumi, yang tadinya menyanjung, yang tadinya menjuluki Muhammad Al-Amin, begitu muncul kalimat tauhid, berbalik mereka melakukan serangan intimidasi. Kanjeng Nabi ditekan, ditindas, diintimidasi, sampai terakhir konspirasi orang-orang Mekah yang ketakutan dengan kalimat tauhid, jalan terakhir harus dibunuh. Mengapa kalimat tauhid menakutkan? Karena kalimat tauhid adalah ide Kanjeng Nabi untuk mendirikan negara persatuan dan kesatuan. Yang implikasinya
pejabat-pejabat yang ada minggir semua. Harus melepaskan jabatan demi mendirikan negara persatuan. Sama dengan Bung Karno. NKRI adalah mengerikan bagi raja-raja yang ada. Karena harus turun dari tahtanya. Ini kalimat tauhid yang dipahami oleh Abu Sufyan. Maka oleh karena itu, orang Mekah begitu ketakutan sampai ingin membunuh Nabi, bukan persoalan akidah, bukan persoalan agama, tapi persoalan kepentingan-kepentingan. Maka satu kesimpulan saya, dimanapun persatuan akan sulit terwujud ketika di situ masih banyak kepentingan-kepentingan. Ini perlu dijelaskan. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena saking tidak mengertinya barangkali, karena ada sabda Rasulullah yang artinya barang siapa yang menerima kalimat tauhid, engkone dijamin manjing surga. Dengar kan? Barang siapa menerima kalimat tauhid dijamin masuk surga. Pemahaman ini terjadi adalah pada suatu malam si jinen bengi balik ngaji sing sudi mampir tekang kasmaran amper bensin wis mepet, kula yakin beli tekang genah. Akhirnya belok kanan ngisi bensin ning pom bensin Tambi. Pragat ngisi bensin, garep nyebrang dalan, tiba-tiba ada perintah yang saya rasakan bila sautin wala harfin. Stop. Sehingga rem saya injak tanpa pindah gigi sehingga mandegnya ngagetin. Klek. Begitu mandeg wek ceger, motor melayu sewaya-waya. Kurang lebih 120 km per jam. Nabrak buk, mencelat kira-kira 3 meter pas jatuh di depan mobil saya. Alhamdulillah saya diselamatkan. Kalau tidak mobil direm, pasti orang itu akan menabrak mobil saya dan akan berurusan dengan polisi. Alhamdulillah. Ini anak asalnya dari daerah Jatibarang. Setengah loroko balik sing cangkingan tes lembuk kan kah? Bari mabok nyetir motor sewaya-waya. Rabine lagi dadi TKW ning Arab. Ngal bulan jaluk duit alasannya dang dan umah, tuku gendeng, tuku semen, tetapi ternyata kanggo lembuk ning cangkingan gal bengi. Setelah jatuh sekarat kelojotan kelengere seminggu, mati beli urip beli kelojotan. Setelah 6 hari ketika di rumah sakit, kalau nggak salah di rumah sakit pelabuhan, menjelang akan menghembuskan nafasnya terakhir, dia komat kamit mengucapkan la ilaha illallah. Embok bapaknya ngelus dada saking senenge sampai berbes milih metu banyu matane. Alhamdulillah anak kula dijamin manjing suarga. Karena itulah jaminan Rasulullah. Sang ibu berkomentar, anak sing cilik badeg nakal bangor sekarepe dewek
Wayai mati ngucap la ilaha illallah alhamdulillah mancing surga. Di sini saya semakin tidak mengerti betapa rendahnya sorga hanya dibayar dengan ucapan. Jadi persis kayak lakonnya Aladdin, bim salabim jreng gitu, atau film Barbie. Kata jreng kayak dolanan surgaku. Ini yang menjadi persoalan. Kenapa kalimat tauhid menjadi persoalan yang seperti itu? Ini perlu dijelasi karena ketidakfahaman. Ada satu contoh lain yang mungkin bisa kita lihat. Kanjeng Nabi dawuh, engkau besok ning akhirat anak wong manjing suarga gara-gara amalan siji, ya niku minggiraken paku sing dermaga. Pragat ceramah esuk-esuk wong sedesa karena ngerokok kena mau balik ngomong mengkonon manjing suarga karena minggiraken paku sing dermaga. Esuk-esuke wong sedesa ning dermaga kabeh ngulati paku. Begitu ana paku nyerangap cup deke ison pinggiraken wah swarga alhamdulillah surga. Inilah satu kebodohan bahwa dikiranya memikirkan paku masuk surga. Padahal yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang masuk surga itu adalah orang yang punya kepedulian sosial, yang tidak rela ada sahabatnya menderita. Lamun diedek, masya Allah, kuayang larane kinki, beli tegel dipinggirakan. Kepedulian sosial inilah yang dimaksudkan yang bisa menghantarkan ke surga. Lalu ujungnya kenapa akhirnya kita meyakini masuk surga hanya karena seremoni-seremoni saja, tetapi kita tidak punya kepedulian sosial. Ibu-ibu dan bapak sekalian, jangan dikira bahwa sholat 5 waktu dilakukan tambah qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tasbih, sholat hajat, sholat witir, sholat tobat 17 waktu, baca Quran tiap hari khatam, tidak dijamin masuk surga. Ketika dia tidak punya kepedulian sosial, ketika anak-anak yatim terlantar tidak terurusi, ketika orang-orang jompo rumahnya rubuh tertindih rumah, ketika orang-orang kelaparan dibiarkan di sekitarnya, maka sholatmu itu adalah bohong semuanya itu. Islam adalah kepedulian sosial. Ini perlu ditegaskan. Ini bukan kata saya. Kalau marah silahkan marahlah kepada Allah, karena yang berbicara adalah Allah. Bulane gabo ayat surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Berbohonglah mereka agamanya, mereka yang menelantarkan anak-anak yatim. Bulane surat kini jarang dibaca nih sembayang, soalnya isin dewek barang emang. Tersinggung surat beli miskin mah. Saya kira seperti itu. Jadi situlah ketidakmengertian kita tentang teks-teks agama seperti itu. Maka perlu dikaji kembali, perlu dievaluasi kembali. Sudah benarkah pemahaman kita seperti ini? Karena kalau kita paham makna kalimat tauhid, pasti kita akan hebat. Al-Maghfurlah Kiai Sanusi dan Al-Maghfurlah Kiai Amin adalah dua orang yang sangat menunjukkan kalimat tauhid. Kekompakan, keserasian,
kesepahaman, saling menghormati, saling takzim yang luar biasa. Ini yang harus kita kenang, ketauladanan mereka itu. Saya adalah saksi mata yang masih hidup untuk menyampaikan bahwa beliaulah orang yang mengerti makna kalimat tauhid. Karena yang dimaksud oleh Rasulullah kalimat tauhid itu, barang siapa yang merespon kalimat tauhid itu dijamin maksud sorga itu. Maksudnya itu ialah siapapun yang mendukung, yang membela, yang membackup, yang bergabung bersama Rasulullah mendirikan negara persatuan. Dengan konsekuensi dia membantu dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan tenaganya, sampai dengan nyawanya demi terjadinya negara kesatuan. Itu maksudnya. Dudu wong sing gada gede mancing swarga gampang temen mangkonanku. Ya pun mau urusannya sampean dewek bakar pangerannya sampean. Nah di sini perlu kita jelaskan lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu pengen masuk surga nggak bu? Kalau surga itu punya siapa? Bagaimana caranya? Jangan tanya kepada kiai. Saya belum pernah masuk surga. Tanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara masuk surga? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumus sarra'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Tak maknani sambil ibu-ibu ne paham. Am hasibtum an tadkhulul jannata, apa perangsane congor kaya sira pantes majin suarga? Weh, terjemahan termayu paling enak ini ke. Cocok beli ini ke. Ya tenimbang terjemahan Depak mah enak kita. Sampai sarmaning am hasibtum an tadkhulul jannata, apa congor kaya sira pantas manjing swarga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, sira beli ngaca ni nasibe wong-wong sing wis pada modar kabeh. Bengen wis modar khalu min qablikum. Apa yang mereka alami? Masatumus sarrau wad-dharrau, yang susah, menderita, sengsara, sampai tekang saprotole, wazul zilu sampai tekang saklojotane. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu, sampai Rasul dan orang beriman saking beli sabare. Nagih Gusti Allah, mata nasrullah, Allah kapan menang. Ini yang dijamin oleh Rasulullah. Masuk surga orang-orang yang membela perjuangan Rasulullah mendirikan negara persatuan. Sing kupingnya gompel, sing matanya picak, sing sikile tugal, umai dibakar, rabi diperkosa, anak dipodari, melarat bantat, gemet kabeh. Ini di zaman masuk surga. Duduk sing tukang gadeg-gadeg. Ini pemahamannya salah. Jadi mengerikan kalimat tauhid, sangat menakutkan karena saya harus melepaskan jabatan. Itu persoalannya. Ibu-ibu, bapak sekalian, itu adalah visi. Kalimah adalah visi. Atau kama qala ta'ala, qul ya ahlal kitab, ya ahlal kitab,
ta'alu ila kalimatin sawa. Hai ahli kitab, Yahudi Nasrani, mari kita bangun visi yang sama. Kita bangun negara persatuan dan kesatuan. Itu visinya. Adapun misinya adalah 3. 1, yaitu bahwa negara kesatuan yang kita bangun adalah yang memberikan jaminan keselamatan kepada seluruh warganya. Oleh karena itu, maka ide Islam sebagai asal kata dari sin, lam, mim, salama adalah keselamatan. Yang kedua adalah jaminan kepada seluruh warga untuk mendapatkan keamanan. Maka iman adalah aman, menjamin keamanan. Adapun ihsan adalah kegotong royongan, kerjasama, saling berbuat baik antara satu dengan yang lain. Ini adalah misi daripada Kanjeng Nabi. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebenarnya kau dengan ulan lagi buru-buru kan, waduh, kulan itu asale salah paham. Bengikin ngaji ning kedung wungu perang sakula aku kedung wungu kerangkeng setengah jam kan nyampe. Tiba-tiba gua telepon Pak Kiai jam berapa datangnya. Ya nanti ngaji di Babakan dulu. Hah? Si gimana? Ujung-ujungnya kedung wungu wangok sing para karo hargolis. Jadi kan mah kula sebagai penggembira mawon kita bahwa kula alhamdulillah melu senang melu bahagia bahwa al-maghfurlah Kiai Amin, al-maghfurlah Kiai Sanusi dihauli ning masyarakat Babakan, ning santri Babakan dan semua yang terlibat, dan insya Allah amal baik kita berkenan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira saya ingin berbicara lebih banyak, akan tetapi walau bagaimanapun waktu juga sangat menentukan. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa haul ini adalah kesempatan bagi kita untuk menteladani, yaitu keserasian, ya, kesepahaman, saling menghormati, saling takzim antara sang guru dan sang murid. Itu yang sekarang ini sangat diperlukan di Babakan ini. Punten makin ngomongnya. Dulu kita ngomongnya bener, bikin ngomongnya. Bukan salah punten mah. Yang penting bukan salah punten. Iya. Jadi artinya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya tutup bahwa kalimat tauhid adalah isu politik. Iman isu politik. Ihsan isu politik. Sebenarnya Bapak-bapak, Ibu sekalian, Kanjeng Nabi ki melihat Abu Jahal, Abu Sufyan ketakutan akan kehilangan jabatan. Nabi menangkap bahwa mereka takut kehilangan jabatan. Karena kalimat tauhid, kata persatuan, ide Kanjeng Nabi mendirikan negara persatuan dengan kalimat tauhid itu sangat mengerikan. Karena apa? Dasar dari kalimat tauhid ialah iklan bersama, ikrar bersama bahwa kita umat Muhammad tidak boleh mengabdi kepada siapapun kecuali mengabdi kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha al-ma'bud bil haqqi. Bahwa kita mengabdi yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Sehingga tidak ada majikan, tidak ada raja,
tidak ada tuan rumah, semuanya berdasarkan suatu sistem, yaitu negara hukum yang patuh kepada ketentuan Allah. Pragat bikin gemet barang makin ke gemet, waduh wong sugih teklok ini, wah ngono sepantar karo bujangnya makanan mah. Ya seperti itulah kira-kira kalimatul la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib dihambakan diri kita kepadanya, yang menjadi pengabdian kita kecuali mengabdi kepada Allah. Sehingga majikan dan bujang sama-sama mengabdi kepada Allah. Hubungan antara majikan dan bujang bukan pengabdian, tapi partnership dalam kehidupan ini. Di sini persoalannya. Ini yang dipahami oleh Abu Sufyan dan Abu Jahal. Itu yang kita tafsirkan. Sebab kenapa kok sampai Nabi mau dibunuh? Apa salahnya? Apa kurang moralnya? Beliau sangat moral, tinggi sekali. Allah menyanjung, wa innaka la'ala khuluqin azim. Mereka sangat kredibel sekali. Bukan persoalan kredibilitas, bukan persoalan moral, tapi persoalan ideologi untuk menghilangkan perhambaan manusia terhadap selain Allah. Ini yang menjadi persoalan. Teleponnya antem bikin gitu. Singkanan bapak gitu. Bagian dingin kok sabar. Bapak-bapak dan ibu sekalian, itu la ilaha illallah. Jadi artinya di situ bahwa kita mengabdi hanya kepada Allah, tidak boleh kepada siapapun. Kalau orang mengabdi kepada Allah, itu namanya abdillah. Yang mengabdi kepada negara namanya abdi negara. Itulah ibadud daulah, wa nahnu kulluna ibadallah. Di sini yang menjadi persoalan, mungkin Bapak Ibu sulit membedakan mana kerja, mana ibadah. Membedakannya adalah bukan jenis pekerjaannya. Sholat ibadah, puasa ibadah, zikir ibadah, macul kerja, ngoyos kerja, ngebod kerja, mejet kerja. Bukan itu. Terlalu sulit membedakan ibadah dan kerja. Kalau kasus per kasus, jenis-jenisnya tidak. Pengen merubli bedanya, gampang. Apa bedanya kerja karo ibadah? Bedane ning majikane. Majikane siapa? Bakal majikane Gusti Allah. Apapun yang kau lakukan adalah pengabdianmu kepada Allah. Tekang ngisinge, tekang ngentute, kabega ibadah kabegen. Tapi kalau majikannya bukan Allah, apapun yang kau lakukan bukan ibadah, tapi kerja untuk dirimu sendiri. Bagian gawe masjid gak bakal majikannya duduk Gusti Allah, ya duduk ibadah pun mah. Simpel sesungguhnya. Makanya la ilaha illallah adalah seperti itu. Makanya buktikan bahwa kita orang Islam. Pegangan kita kalimatut tauhid. Pernahkah kita membuktikan bahwa kalimatut tauhid kita junjung setinggi-tingginya, kita berani berkorban dengan apa yang kita miliki demi untuk membangun persatuan dan kesatuan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, telepon ibu santum bae. Wis konon bae jadikin mapunten nggih, ngapendi punten Pak Kiai. Kula pengen ngomong akeh tapi waktu terbatas. Ujung-ujungnya mah bokat ana sing salah ngomong ya punten jaluk pangapura, lan harapan kula sesingkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ya rabbal alamin. Mun semonten mawon nyuwun pangapunten.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya